Siswa dibagi atas 3 kelompok. Kelompok 1 atau kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Masing-masing kelompoknya telah memilih ketua soal. Yang ditentukan menyelesaikannya kreativitas siswa dalam menjawab kelompoknya. Dipenuhi dalam kebutuhan belajarnya. Bagaimana, udah bisa untuk maju? Ini udah selesai, tinggal baca lagi. Tinggal baca. Udah dibagi-bagi kelompoknya? Sudah siap? Nah, siapa nanti yang untuk memfoto sekali titik makawannya, bukti, baru nanti ingat berapa slide bisa. Ingat slide yang paling maksimal 8 ya, slide-nya. Di kalimat terakhir, di slide terakhir itu harus kalian buat siapa yang bertanya. Tambahkan sesi bertanya, si Anu bertanya, jawaban kelompok kami adalah ini. Baru buat foto, bukti foto. Fotonya jangan hanya kelompok kamu aja, minimal 2. Saat kalian presentasi dan ada juga gambar ibu di situ. Bukti betul, kalian presentasi pada pelajaran geografi. Iya. Bagaimana ya nih? Udah presentasikan. Nanti siapa pertanyaannya? Sudah Luis, sudah dapat? Mana? Lo dari tadi nggak terkoneksi. Keluar dari zona ketidakmampuan. Ya. Udah, kamu juga. Nah, dah kompromi siapa bagian slide ini siapa membaca? 3 kalimat aja. Yang berikutnya siapa? 3 kalimat. Berbagi, penting ada. Jangan sampai nggak ada. Kalau nggak ada makin betul lah nanti ini kelas yang siswa kelas belum mampu kelompok ini. Keluar dari zona tidak mampu, oke? Ya. Biar kita mulai. Baiklah, kita mulai presentasinya yang kita bagi diskusi kelompok ini atas dasar latar belakang pemetaan diferensiasi siswa UH2 ya. Ada kelompok yang dianggap mampu berdasarkan nilainya 90 ke atas. Ada kelompok yang sedang dan ada kelompok yang kurang. Dalam kelompok yang kurang ini terbagi lagi adalah yang ada sakit, ada yang tidak hadir, ada yang mengerjakan, nilainya ada 70, ada 60, ada 20. Karena KKM dari kelas 11, IPS adalah 75. Oke, sekarang saatnya presentasi kelompok mampu. Kepada Kodir dan rekannya dipersilakan. Olahan sumber daya alam disebut agroindustri. Agroindustri bermanfaat membuka lapangan kerja di pedesaan sehingga mencegah terjadinya urbanisasi. Yang pertama, pertanian. Industri yang berbasis pertanian dibedakan dari industri pengolahan. Hasil pertanian pangan, pertanian buah-buahan, dan pertanian sayuran. Industri pengolahan hasil pertanian pangan antara lain penumpungan. Industri penumpungan bertujuan untuk menghasilkan produk pangan yang memiliki nilai yang tinggi. Yang kedua, perkebunan. Di Indonesia, perkebunan banyak dikelola oleh pemerintah, pihak pengusaha swasta, dan masyarakat. Keberadaan perkebunan di Indonesia sangat beragam, bergantung pada daerah, iklim, tanah, dan ketinggian tempat. Perkebunan di Indonesia dibagi menjadi 3 komoditas. 1. Komoditas buah. Indonesia memiliki kekayaan melimpah yang dikenal di dunia, antara lain kelapa sawit, dan kopi. Yang kedua, komoditas rempah-rempah. Sejak zaman dahulu, Indonesia sangat terkenal sebagai penghasil rempah-rempah sehingga bangsa asing banyak berdatangan ke Indonesia. Adapun komoditas rempah-rempah antara lain pala, cengkeh, lada, kayu manis, dan kayu putih. Yang ketiga, komoditas industri. Adapun komoditas industri antara lain teh, tebu, tembakau, dan karet. Yang ketiga, peternakan.
Sektor peternakan berdasarkan jenis sumber daya hewan yang dikembangkan dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu ternak besar, ternak kecil, dan ternak unggas. 4. Pengolahan hasil perikanan secara modern dibedakan atas proses pembekuan, pengalengan, dan surimi atau daging lunak. Penjelasannya ialah: 1. Pembekuan. Produk ikan yang dipasarkan dalam keadaan beku dengan masih berupa bahan mentah. 2. Pengalengan. Produk ikan yang dipasarkan sudah dikemas dalam bentuk kaleng. Industri pengalengan ikan di Indonesia yaitu di Banyuwangi, Muncar, dan Sulawesi Utara dihitung. Bahan mentah ikan kaleng yaitu ikan tuna, cakalang, dan lemuru. 3. Surimi atau daging lumat merupakan produk ikan setengah jadi yang diolah dengan cara melumatkan daging ikan. Produk dari surimi yaitu antara lain bakso ikan, sosis, nugget, sate lilit, otak-otak, dan empek-empek. 5. Kehutanan. Letak geografis Indonesia yang berada di daerah tropis menyebabkan Indonesia kaya akan hasil hutan, yaitu kayu dengan kualitas tinggi. Produk utama hutan Indonesia adalah kayu olahan seperti kayu lapis, kayu, dan gergaji. Pengolahan agroindustri di bidang kehutanan antara lain: 1. Industri pulp and kertas. Hasil hutan berupa tanaman industri, bukan hasil hutan lindung. 2. Industri barang dari kayu, bambu, rotan seperti perabotan rumah tangga dan furnitur. 3. Industri obat-obatan sebagai bahan bangunan, misalnya kayu jati. Nah, segini saja hasil presentasi kami. Apabila kelompok lain ingin bertanya, silakan saja ajukan tangan. Saya dari kelompok 2 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Apa manfaat agroindustri? Ya, apa manfaat agroindustri? Ya, silakan pada kelompok 3 bagian C. Mereka kelompok 1. Siapa yang membacakan, menjawab? Saya akan menjawab begitu. Kami akan menjawab. Yuk. Agroindustri tadi ya. Agri-industri atau agroindustri? Apa? Agro. Agro. Iya. Apa itu agroindustri? Silakan. Pada kelompok 3 bagian C. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang atas nama dia. Berdiri Mutia. Dengarkan jawabannya. Apa manfaat agroindustri? Manfaat agroindustri adalah mengubah bentuk dari suatu jenis produk menjadi bentuk yang lain sesuai dengan keinginan konsumen. Terjadinya perubahan fungsi waktu yang tadinya komoditas pertanian yang perishable menjadi tahan disimpan lebih lama
dan meningkatkan kualitas dari produk itu sendiri. Apakah yang puas? Iya, ya. Oke, bagus. Ada lagi? Ada lagi yang bertanya? Ada lagi yang bertanya? Silahkan. Cukup tadi satu kan? Bagaimana menutup? Jadi kamu apa yang mengerjakannya? Sekian terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri aplaus dulu. Iya, beri aplaus dulu. Nah, iya. Siswa Ibu, kita sudah tadi diskusi kan? Ada berapa kelompok tadi? 3. Masing-masing sudah maju tadi? Sekarang Ibu mau bertanya mewakili satu laki-laki. Coba berdiri Allah. Diajak, nggak ada yang lain berdiri. Ibu mau bertanya boleh? Bagaimana perasaanmu tadi waktu maju di depan? Hah? Biasa saja? Oke, terima kasih. Yuk, siapa namanya? Si Saiful, diri Saiful. Bagaimana perasaanmu tadi waktu presentasi maju di depan? Biasa aja ya? Oke, terima kasih. Duduk, sekarang mewakili perempuan. Ibu minta dulu yang belakang Rosmalita. Bagaimana tadi perasaan kamu ketika kamu membacakan pertanyaan dan jawaban dan berhasil tadi? Silakan. Perasaannya senang, mantap. Bagus, ya. Tuh, satu lagi yang perempuan sebelah sini. Si Ezra ya? Celsa, silakan diri Celsa. Menurut kamu, tadi ketika maju kelompok 1, 2, dan 3, kelompok mana yang kamu sukai saat presentasi? Kelompok Yang mana kelompok media? Coba berdiri kelompok media. Sudah? Di mananya mana kelompok media berdiri semua? Sudah? Kamu tadi menyukai kelompok media ya? Di mananya yang kamu sukai kelompok media waktu presentasi? Wow, cara penyampaian. Terus? Cara? Jawab? Cara apa? cara megang kipasnya. Cara pegang kipas ya? Coba kipasnya tadi bagaimana? Pegang, buat dulu. Itu kipasnya. Kipasnya, itu relaksasi ya. Bagaimana tadi pegang kipasnya? Sudah ya, ada kelom. Kalau perasaan ibu, tadi udah ibu tanya perasaan kalian ya. Ada yang mau tahu juga perasaan ibu? Mau tahu juga perasaan ibu? Ya, ibu senang tercapai target ibu. Kenapa tercapai? Karena tadi kalian meminta kan? Bu, bisa dilanjut Bu? Nah, ya kan? Itu permintaan siswa, kebutuhan kalian saya layani. Apa yang saya lakukan tadi? Keluarkan minta waktu supaya terpenuhi. Inilah dia namanya pembelajaran memenuhi kebutuhan siswa. Oke, sikap seperti tadi. Kaki di bumi. Kaki di bumi. Di bumi semua, kaki di bumi. Ayo, kaki di bumi. Tutup mata. Tarik nafas itu ke 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buang. Tarik lagi. Buang. Sekarang buka mata. Katakan, saya bahagia hari ini. Saya bahagia hari ini. Saya belajar mampu hari ini. Saya belajar mampu hari ini. Ha! 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 Angkat tangan ke atas. Lambaikan. Lambaikan semua. Yuk, tepuk tangan. Enak nggak? Bahkan lebih lagi ya. Oke, terima kasih karena waktu sudah habis. Ibu ucapkan terima kasih. Apa yang kalian harapkan supaya kedepannya nanti kita lebih baik lagi, oke? Oke semua, jangan lupa tugasnya. Apa tadi yang satu lagi? Kata silang. Siap ya, saya tunggu sebelum jam 12 malam ya. Oke? Yes, katakan. Yes. Thank you. Materi pelajaran lain. Tapi materi itu tidak. Materi itu mengajarkan kamu betul-betul keberagaman itu indah. Betul-betul di situ kamu tercipta nanti pembelajaran yang bagus, dapat dilanjutkan untuk yang baik. Karena kau berpadu, ada yang pintar di situ, ada yang sedang kelompoknya, ada yang cukup. Itu tujuan ibu. Tahu di dalam hakim itu ada apa? Itu kelompok saya harus bisa apa-apa. Mungkin ada gitu. Tapi ya selama ibu CGP ibu siap sampai ke naik kelas ini, ibu tetap akan konsis mengajarkan kalian diferensiasi. Ibu terus bedakan.
Ketika ini sudah sama-sama legit, saya akan membagi lagi, kita ubah lagi. Seperti untuk minggu depan. Udah dibagi kan? Udah dibagi di grup? Udah diterima di grup? Nah, kelompok bawah yang tadinya D saya buat atau C2 itu jadi A. Berarti kalian mau pas apa? Coba. Kelompok A mau pas apa? Proyeksi penduduk ya? Apa itu? Proyeksi penduduk. Aritmetika, geometri ya? Ya. Ya. Lalu yang kelompok C2 menjadi yang di A, dia mengerjakan apa? Komposisi penduduk. Betul tidak? Itu untuk minggu depan. Komposisi penduduk harus kamu menampilkan nanti di situ piramida penduduk. Ada piramida penduduk pertumbuhan yang besar, ada yang sedang, ada yang stuck. Nah, ya kan? Ada kelompok yang B. Itu menjadi kelompok C1. Apa tugasnya? Coba buka WA-nya dulu. Yang tadi dikirim oleh ketua kelas tadi. Ambil kelompoknya. Ini tetap, tapi saya balikkan mata materinya. Udah? Berarti kan yang di bawah. Yang di bawah itu materinya. Ya, yang B. Apa tadi, Cok? Oh ya, migrasi. Itu dia. Yang kelompok A menjadi apa? C1, C2 kan? Apa di situ? Komposisi. C1? C1 apa? Penduduk. Hah? Nggak bisa. Penduduk. Nih. Minggu depan itu kelompok A itu menjadi C1, C2. Komposisi penduduk yaitu A, piramida penduduk ada 3, jelaskan itu. Penduduk muda, tua, sedang. Bagian A2-nya yaitu seks rasio tentang pembandingan laki-laki perempuan. Lihat soal jawabnya. Kemudian dependensi rasio, angka ketergantungan. Kemudian kelompok B menjadi C1, yaitu pertumbuhan penduduk. Berarti penduduk awal, penduduk akhir, penduduk total, dan persen pertumbuhan. Itu yang kau kuasai. Nah, jadi minggu depan itu soalnya dari itu juga ada. Kelompok C berarti B, ya. Kelompok C berarti B, Luis tuh, proyeksi penduduk kuasai itu. Kalau X apa itu? Eksponensial, sorry C itu ya, eksponensial. Rumusnya aja jelaskan ya, nggak usah contohnya. Karena kalian tingkat SMA, yang kalian bahas itu AB. Tapi rumus tampilkan semua, yang dibahas soal A dan B, geometri dengan aritmetika. Nggak berat tuh. Nah, nanti ibu bantu. Kelompok D menjadi A, kelahiran, kematian, imigrasi. Ini rumusnya jelas semua, dan fakta-fakta. Ya, bermain di rumus dan bermain di soal minggu depan. Jadi tidak ada istilah nggak bisa mengerjakan yang minggu depan. Jelas tuh minggu depan. Nah, refleksi hari ini sudah bagus. Dan yang tertinggi hari ini memang presentasinya tidak jauh beda ya. Kelompok rahasia 91. Tadi kelompok kalian ada hasilnya ya? Selain ada hasilnya. Ada hasilnya. Cuma agak ribet ya, ini nggak ribet. Apa boleh? Sorry. Yang benar ya? Kelompok, oh dia betul. Iya betul. 90,5 akhirnya, karena ada materi tambahan. Nah, jadi kelompok A 91, kelompok B 88, kelompok C1 90,5, kelompok C2 89. Ya. Ada yang mau ditanyakan hasil kelompok tersebut? Nah, udah, tunggu dulu, jangan lagi dilihat istrinya sama suaminya. Udah. Sekarang refleksinya dari siswa sendiri. Coba berikan dulu pendapat bagaimana pembelajaran kita hari ini kelompok C2. Sapri, coba. Tapi Sapri si Sekul. Bagaimana hari ini belajar kamu? Apakah kamu mampu? Apakah kamu senang? Apakah kamu malas? Jawab, berdiri. Berdiri, Sal. Tidak suka? Nah, cukup 89 nilai kelompok ya. Tuh, sisanya. Si Sekul. Silakan saya punya ganteng yang pandai main band. Pandai main band dia ya? DJ. Senang, gimana yang senangnya? Ketawa. Senang ya? Iya, ditingkatkan lagi ya Saiful ya. Oke. Kelompok B. Bagaimana pembelajaran hari ini? Nanti suaminya dilihat dan istrinya. Ya, si situ. Siregar aja. Susah nih pun namanya. Salah sebut. Iya, Siregar kan? Gimana Siregar? Kamu udah langsung banyak bertanya. Karena dikasih tahu si Nurma ya. Ya. Oke Nurma gimana hari ini? Berapa nilainya tadi? 88. Senang apa tidak? Kekurangan kalian adalah tambahannya. Ada nggak disampaikan? Mereka punya tambahan. Jadi kalian itu kurang ada tambahan tadi. Baiklah, karena 88 kelompok kalian tapi bisa menjawab tadi. Berapa kali pertanyaan di luar yang sama menjadi tambah kelompok A? Ada yang ditanyakan? Ada yang disampaikan?
refleksi ini saya tidak suka belajar atau saya suka udah bisa menjawab dan mulai pandai. Berikan artinya. sedikit Coba. Nah, lihat diri dulu biar nanti video kan. Masih di YouTube loh. Ayo, nanti saya sortir lagi. Keluar lagi. Satu apa? Kasih. Biar banyak kan ada kamu di situ. Siapa yang ada di dalamnya boleh ditonton, dikirim ulang lagi. Tapi ingat pelajarannya video. Boleh. Siapa yang di video itu? Kamu yang Yuda ya. Ada di dalamnya kan? Ada dalam diskusi lah. Boleh disebarluaskan. Itu yang baik ya. Masukkan ke YouTube pribadi. Kamu belinya dia, tak marah. Karena kita sama ini. Kamu siswa saya, ya ibunya. Masa ibu nggak memberikan kamu hak untuk masukkan ke YouTube kamu? Silakan. Ya, silakan. Resya, ada lagi. Kalau Judika? Resya dulu. sedikit senang Bu, Sedikit senang, kenapa? karena kami lebih banyak menjelaskan ada 2 materi. Materinya ya. Berat materinya ya? Iya Bu. Maka nilainya 91. Banyak materi mereka yang baca apa-apa tadi. Kalau Yudika atau Ricky, Cis, dalam kamu sebagai moderator tadi apa kelemahan, kekurangan dirinya tersebut? Dirilah. Diri. Kekurangan itu paling cuma grogi aja sih, grogi. Terus bingung juga karena juga ada kesalahan yang tidak dalam makalannya. Cuma itu. Main saja ya. Ya, dalam pengalaman kan ada 7 rumusan masalah, 7 rumusan masalah. Yang dibahas cuma berapa? 4, 3 lagi kurang. Jadi itu lagi harus udah mengerti jadinya ya. Ibu sekilas melihat aja, aku pasangnya lagi. Apa? Sudah bagus. Tampilan gambarnya sudah. Iya. Oke. Yang tidak pakai masker bagaimana? Ya, Dimas namanya. Bukan yang bilang Dimas namanya. Ayo, berarti dia harap kamu lebih bagus lagi ya kan? Ayo, wajah muda, bandai. Coba, bagaimana? Berikan that's your opinion. Apa opininya? Belajar hari ini. Senangkah kamu atau ada kesalahan karena nggak pakai masker? Suaranya serak tadi kan? Senang. Iya, nggak apa-apa kan? Udah? Namanya ini kita refleksi boleh. Udah? Oke, ada lagi? Apa itu? Bermain? Tunggu 1 menit lagi. Nah, kita udah selesai ya pembelajaran kita hari ini. Refleksi kita sudah. Tunggu dulu. Ibu juga merefleksi. Hari ini ibu senang. Kamu bisa masuk dalam kelompok kamu. Dan memang kamu sudah terukur kan. Untuk ukuran ini, tingkatkan lagi minggu depan ukuran kamu lebih bagus lagi. Karena 19 kali pertemuan kita, ya begitu nilainya segitu banyaknya nanti. Oke? Lebih dan kurang ibu mohon maaf ya. Selamat siang.